berkuasa maka kami harus bubar. Logikanya gitu. Tidak. Jokowi sudah turun, tapi kejahatannya masih hidup. Jadi apa ya Tuhan kami hari ini? Bukan lagi turunkan, penjarahan. Yang bilang itu siapa? Pak Gatot, Yansu, Rocky Gerung, Antoni. Tidak, emak-emak yang bilang itu. Enak bilang itu. Tapi kemerdekaan Indonesia rasanya tidak terwujudkan pada siang hari tadi. Di kampus yang dulu sangat dikenal sebagai kampus biru, ya, ternyata tadi menjadi kampus gelap. Prototipe yang berhasil menghancurkan negara Indonesia 10 tahun. Nah, alangkah sangat bahayanya kalau prototipe ini nggak kita bongkar sampai sedetil-detilnya. Selamat malam Bapak-bapak. Sebenarnya saya tidak layak ya berdiri di sini, apalagi di depan Pak Jenderal Gatot dan Bang Rocky. Sampai sekarang belum ada kejelasannya. Ini kan menimbulkan kemarahan masyarakat bertubi-tubi ketika Presiden memberikan abolisi dan amnesti untuk Kapal Sebong dan Hasto. Keputusan Presiden diserang. Saya tahu yang mengarang itu adalah gabungan YouTuber Nusantara, akhirnya majukan Prabowo. Itu tujuannya. Oke, supaya kritik saya terdengar dinyaring, saya lagi panggungnya. Saya lupa mengkritik Prabowo, padahal dia banyak salahnya. Kesalahan pertama Prabowo adalah menjanjikan 6.000 mobil SMK. Kan orang protes, kenapa nggak kritik setajam kritik pada Jokowi? Oke. Kesalahan kedua Prabowo, di kantongnya tidak dia keluarkan 11 triliun. Kesalahan ketiga Prabowo, dia hamburkan APBN untuk bangun IKN. Fair enough. Jadi kalau mau sama ya begitu. Dan kesalahan keempat Prabowo adalah dia diduga keras memasukkan ijazahnya. Itu. Jadi kenapa terus-menerus Jokowi jadi sasarannya? Karena saya anggota kami, bukan anggota kami. Kami artinya kapasitas mikir. Kami dihidupkan oleh satu ide, turunkan Jokowi. Saya hidup clear. Sekarang Jokowi bukan lagi kuasa, maka kami harus bubar. Logikanya gitu. Tidak. Jokowi sudah turun, tapi kejahatannya masih hidup. Jadi apa ya Tuhan kami hari ini? Bukan lagi turunkan, penjarahan. Yang bilang itu siapa? Pak Gatot, Yansu, Rocky Gerung, Antoni. Tidak, emak-emak yang bilang itu. Emak bilang itu. Guru yang bilang itu. Tadi Ubed kasih kritik bahwa mahasiswa yang bisa diandalkan untuk memulai guru kurang. Fakta minggu lalu jumhur teriak keras di semua sosial media. Kalau PPATK masih mengunci rekening, guru akan melakukan narik uang. Tiba-tiba dalam 32 jam saya hitung dibatalkan karena suara dari jumhur hidayah. Jadi jelas keadaan ini memungkinkan kita mengatakan semua suara kami itu relevan karena di dalam organisasi ini ada yang berpikir tajam. Ini rajin ucapkan satu upaya untuk melihat prospek global politics. Mulyani menerangkan dengan bagus apa sebetulnya sumber kerusakan. Antoni mengucapkan dengan fasih data-data yang memungkinkan kita tahu bahwa pada akhirnya akan ada crash. Apa itu? Ketika kesulitan ekonomi terus kelayakan dengan tekanan global.
idenya sempurna. Jadi betul tadi, siapa tadi yang mungkin Alice in the Wonderland? Snow White. Betul. Kita mengajukan pertanyaan pada putri salju. Mirror, mirror on the wall, who is the smartest one of all? Hai, cermin di dinding, siapa yang paling pintar di antara yang ada? Kata si cermin, Kabinet Merah Putih paling pintar, tapi masih ada kami di atas. Saya hanya mengutip Alice in the Wonderland. Bacaan anak-anak saya, bacaan saya waktu itu. Karena yang diterangkan oleh Antoni, diterangkan oleh Indrajit, diterangkan oleh Mundari, diterangkan oleh teman-teman semua itu menunjukkan kualitas berpikir kita yang ada dendam pada manusia, tapi kita dendam terhadap kebijakan yang dibuat oleh beberapa manusia. Ada yang kutip dari soal Puyi, anak kecil yang kemudian jadi raja di Cina, dan itu yang menyebabkan kerajaan Ming itu tumbang. Tapi walaupun wajah anak kecil itu kita tidak lihat di ruangan ini. Tapi buat saya Presiden Jokowi tidak melanggar konstitusi ketika menyodorkan anak kecil itu. Dia tidak melanggar konstitusi. Yang dilanggar adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi dia mesti dipenjara anak itu. Menyuruh anak-anak bermain di wilayah orang dewasa itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau kita coba bikin refleksi yang lebih tajam, semua udah ucapkan ini dengan dalil yang kuat, mengambil jarak dari penjahat adalah keputusan moral, harusnya jadi keputusan moral, bukan keputusan politik. Pak Prabowo terpilih secara elektoral, dia punya kekuatan elektoral, tapi hasil kekuatan elektoral itu adalah hasil transaksi politik. Bisa nggak dia ubah itu dari kekuatan elektoral menjadi kekuatan moral? Itu yang kita perlu beritahu. Anda menang secara elektoral, tetapi ada masalah moral di situ. Maka bring moral back into politics. Kita itu supaya jarak itu terjadi. Nah, kami adalah kekuatan melalui perspektif moral. Kita tidak punya masalah. Tapi keterangan-keterangan yang diucapkan oleh Pak Mak, diucapkan oleh Graham, diucapkan oleh jurnalis, diucapkan oleh masyarakat sipil, diucapkan oleh mereka yang sedang mengibarkan bendera One Piece, semuanya adalah moral call pada presiden. Kenapa masih ada apa? Coba saya ulas secara lebih sedikit teoritis supaya saya tindak dari delik. Refleksi 80 tahun Indonesia. Apa itu Indonesia? Refleksi 1 tahun Presiden Prabowo Oktober ini. Presiden Prabowo memegang kendali kebijakan. Karena itu dia adalah objek kritik. Kita adalah subjek, warga negara itu subjek. Tapi Indonesia tidak mungkin kita jadikan objek kritik. Karena dia ada dalam kedudukan objektif yang tidak kita kuasai. Kebijakan ada objek kritik kita karena kita kuasai. Bahasa Inggris kurang mampu untuk menerangkan bahasa Jerman yang membedakan antara Gegenstand dan objek. Gegenstand artinya objek yang ada di pikiran kita karena itu kita kendalikan. Objek OBJE TKT itu
objek yang tidak ada di dalam kendali pikiran kita. Indonesia tidak ada dalam kendali pikiran kita, tapi kebijakan Presiden Indonesia ada di dalam kendali kepentingan kita. Agak teoritis ya. Jadi kalau kita bayangkan apa yang akan terjadi nih sebagai Indonesia nanti dalam 5-10 tahun ke depan, sesungguhnya kita hanya mampu dekati itu secara intelektual. Secara intelektual. Buat terjadi realignment di Eropa, buat terjadi realignment di Indo-Pasifik, kita bisa bayangkan itu di dalam pengetahuan kita tentang global issue, global politics. Berapa bulan lalu di situs di situs pemerintah Amerika ada negara baru yang dideklarasikan secara virtual, namanya Sunda Baru. Jadi Amerika mencoba memetakan secara virtual harus ada negara baru yang di dalam konsepsi dia ada di dalam genggaman dia sebut Sunda Baru. Itu adalah persekutuan antara Malaysia, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Indonesia Timur tidak diambil. Jadi artinya tadi yang disebut tadi potensi secessionism, potensi federalisme ada di dalam pikiran para strateg hubungan internasional di Amerika. Hal yang sama kita baca juga dalam situs Australia, bahwa Indonesia itu dibelah secara virtual. Artinya aliansi antara Amerika dan Australia sudah punya semacam kesepakatan untuk melihat masa depan 20-30 tahun ke depan. Jadi kita coba lihat pergumulan politik kita dari perspektif global politics yang tidak mungkin secara objektif kita kendalikan. Tetapi kepemimpinan Presiden Prabowo dengan sendirinya objek dari pengendalian karena hubungan legitimasi tadi. Nah, kita coba bikin proyeksi apa yang akan terjadi 1 tahun setelah Presiden Prabowo. Pasti hubungan ekonomi tidak mungkin diselesaikan dalam 90 hari ke depan. Jadi konstatasi Pak Antoni sangat mungkin dijadikan alasan untuk menguji legitimasi presiden 90 hari ke depan. Sangat mungkin, sangat dekat. Pembicaraan kita hari ini disiapkan streaming lewat Edi Mulyadi dan beberapa YouTuber. Real time pembicaraan kita di sini dibaca oleh investor dunia yang mau masuk ke Indonesia, mau masuk ke Danantara segala macam, yang lagi nongkrong minum kopi di Singapura di Orchard Road atau di Ginza di Tokyo. Mereka saling kirim-kirim WA. Lu denger gak Brian Antoni? Si investor Jepang bilang begitu pada temannya dari Paris, yang Paris bicara investor dari Qatar. Gila tuh, kami tuh mengulas dan mengulik secara tajam. Berarti ada masalah besar di sini. Real time kondisi investasi itu udah berubah. Setelah Antoni ngomong, setelah Indrajit ngomong, saya mulai ngomong. Jadi bayangkan misalnya keterangan 3 akademisi bisa membatalkan niat investasi dari mereka yang sudah parkir uangnya di Singapura, tinggal menunggu apakah Prabowo mau mengambil merokok untuk menyingkirkan pengaruh Jokowi. Itu investor detik ini real time. Begitu dunia interconnected. Tidak ada isu yang tidak diketahui oleh internasional. Sementara kabinet mesti tunggu mingguan untuk bersidang. Jadi kita lihat kecepatan informasi itu adalah alat evolusi yang paling memungkinkan. Tapi sekali lagi kita punya semacam keinginan untuk Pak Prabowo selesaikan dong problem-problem masa lalu ini. Election bisa berbeda dengan decision. Prabowo memenangkan election, tapi decisionnya itu ditunggu justru. Anda punya kapasitas karena hasil elektoral
sekarang Anda punya kapasitas juga untuk menunjukkan jarak moral Anda dengan rejim sebelumnya. Kan simple logiknya seperti itu. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa keadaan ekonomi kita betul-betul ada di dalam kondisi yang dengan sedikit picu kecil ambruk. Soal tadi soal kepercayaan, apalagi kepercayaan makna disebutnya 5,12% growth. Dengan susah payah pemerintah menerangkan itu memang benar, tetapi Lima Yudhistira dari serius mengirim surat ke PBB dan PBB menjawab, oke, kami akan riset kembali 5,12 itu masuk akal apa tidak. Investor yang saya ceritakan tadi di yang sekarang lagi ngopi di Orchard Road itu nggak perlu nunggu PBB jawab, dia tahu bahwa kami lebih dia percaya daripada hasil sidang kabinet. Logik dari data. Jadi kalau dikatakan tadi apa sumber subversi yang bisa menggoyah kepemimpinan Prabowo, bukan gerakan massa, bukan gerakan buruh, bukan gerakan mahasiswa, tapi data kecil itu yang bisa dibaca. Mungkin sekarang itu running text dari Bank Indonesia diperhatikan terus oleh investor. Kapan kita intervensi supaya rupiah itu jatuh? Gampang. Financial market itu sangat peka terhadap satu dua pikiran yang tiba-tiba upload dan merasa ini yang gue tunggu untuk memutuskan investasi kita. Kita ada dalam kondisi itu. Dan saya kira Presiden Prabowo juga mengerti kondisi itu. Dari sumber yang lain, mungkin juga dari sumber teman-teman yang ada di sini, dari Jumhur, dari Saganda, yang berupaya untuk membantu perspektif, tapi tetap dengan jarak moral. Saganda, Jumhur, saya tahu, gak mungkin ngerti. Jadi kecurigaan itu betul-betul harus kita pastikan hasil analisis rasional kita. Ya saya tahu orang bilang itu pesimis terus, sementara kabinet menteri-menteri bilang harus optimis. Oh ya, saya pesimis yang rasional, kabinet optimis yang irasional. Kita bikin kalkulasi. Jadi sebetulnya kalau Presiden Prabowo mendengar orang yang di sini, dia harusnya punya moral call untuk mengatakan saya paham apa yang diucapkan oleh kamu dan itu yang saya inginkan, tapi tolong bersabar Pak Ganjar, tunggu momentum, tolong bersabar saya ini, tunggu siasat, tambahkan sabar Pak Lanyala karena aku lagi menyusun strategi. Saya membayangkan Prabowo bicara ini di dalam hatinya. Dan kesempatan seperti ini jadi pengukur antara siapa yang menginginkan Indonesia bertumbuh di dalam pengetahuan, bertumbuh dalam keadilan, dan siapa yang hanya mengendus-endus jabatan dan berupaya untuk nempel. Jadi bagus betul hari ini ada refleksi, dan kita tahu bahwa setiap refleksi tidak harus menghasilkan aksi, tidak harus menghasilkan aksi, tapi refleksi yang betul hanya didasarkan pada kemampuan kita dan keinginan kita untuk membuat aksi itu tiba secara mendadak. Kemendadakan itu yang saya duga ada di dalam banyak kelompok jurnalis sedang mempersiapkan kemendadakan. Teman-teman dari RRT ini juga lagi mempersiapkan kemendadakan. Para purnawirawan sudah mempersiapkan
Sukmawati adalah pintu pertama untuk kita pahami bahwa satu persoalan lokal bisa jadi urusan nasional. Kenapa? Karena kondisi objektifnya sama, yaitu harapan daerah untuk diguyur lewat dana-dana pusat. Tidak, faktanya kan begitu, udah bertahun-tahun sebenarnya. Tetapi begitu arogansi Sukmawati itu dimunculkan, maka masyarakat Jawa Tengah yang biasanya nerimo berubah menjadi ngamuk. From nerimo to amok. Kondisi ini ada di kita, laten di kita sebagai masyarakat yang dihina, disiksa oleh ketidakpastian. Kita disiksa oleh ketidakpastian karena menunggu tadi kapan Presiden Jokowi berbicara. Itu namanya siksaan. Nah, kalau siksaan itu tidak dijawab dalam 2 minggu ke depan, maka saya bikin analisis bahwa ada sesuatu yang sedang bergejolak yang akan muncul dan tidak bisa lagi didiskusikan argumental. Fakta itu ada di kita. Siapa yang menurunkan Presiden Soeharto? Berapa orang? 20.000 orang mahasiswa duduk di atas Gunung Kura-Kura, dan Presiden Soeharto mengerti bahwa dia saksa. Itulah antropologi politik. Hati itu 10.000. Jadi bayangkan misalnya kalau proses pemakzulan Gibran ini mulai dibicarakan di parlemen dan pasti akan dibicarakan. Saya hanya minta supaya kalau ada demonstrasi mahasiswa, masyarakat sipil, aparat jangan cegah. Aparat justru bisikin aja pada pakai presiden. Apa keadaan begini? Anda turun atau jadi pati. Itu menyelesaikan banyak hal. Lebih efisien daripada minta proses DPR kirim ke Mahkamah Konstitusi balik ke MPR. Itu tukar tambahnya panjang. Jadi pati bisa terjadi dalam beberapa minggu. Ketika tadi keadaan ekonomi yang tidak mungkin dipulihkan dalam waktu dekat dengan kemarahan publik yang dipendam karena ketidakpastian. Jadi apa yang memungkinkan terjadinya perubahan? Karena ketidakpastian itu sekarang ada di kafe-kafe dibicarakan tadi oleh Gen Z itu yang merasa bahwa potensi kami untuk membayangkan Indonesia terhalang oleh adanya si anak kecil. Dan itu sangat berat. Jadi ini kesempatan kita menyusun kembali energi moral kita untuk suatu waktu mengatakan bahwa harus ada yang dipenjara. Terima kasih. Clear ya, ada solusi ya. Oke, sebelum kita ngomongin sebelum pengumuman kewajiban puisi ada aspirasi. Ini karena kita kehadiran trio RRT ya. Kita untuk maju ke depan ya. Saya lihat tadi jadwalnya kita masih punya waktu bisa 5 menit masih bisa selip karena ternyata tadi efektif semua. Oke, kita respon ayo maju. Cerita sedikit tadi ya soal kunjungan buku ya tadi ya, dan pertanggung jawabannya seperti apa tadi ya. Nah di tengah ya. Oh di atas. Di atas. Nggak bisa aja. Oh bisa. Ya. Oke. Mau duduk atau berdiri? Berdiri. Pokoknya berdiri aspirasi. Oke. Jadi silakan. Tadi ya. Tangkap jawabannya tadi ya. Di depan tengah lah, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Merdeka! 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 Senior-senior, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami sangat tersanjung untuk bisa berdiri di sini. Dan pertama-tama kami aturkan selamat 5 tahun untuk kami, ya, tepuk tangan untuk kami, ya, dan 80 tahun untuk Indonesia Merdeka. Tapi kemerdekaan Indonesia rasanya tidak terwujudkan pada siang hari tadi. Di kampus yang dulu sangat dikenal sebagai kampus biru, ya, ternyata tadi menjadi kampus gelap. Bukan hanya ada gedung gelap segelap IKN, tetapi ruangan yang sedang kami membacakan doa dan kami mensiasati, artinya kami RRT, ya. Tadi ada juga yang bilang itu bukan RRT lagi tapi RRC, Respon Roy Civa. Terus terang acara itu hampir saja bergagal, 3 kali pindah, ya, persis kayak Purnawirawan bikin acara di Jakarta, jadi sama ekornya, ya, pindah-pindah. Dan alhamdulillah kami tadi ngeyel, ya, kita ngeyel, RRT ngeyel, jadi tetap ada di UC, di University Club, tetapi karena nggak boleh di ruangan Nusantara, kita geser ke coffee shop. Itu strategi saja sebenarnya, ya, kita duduk di coffee shop, duduk pesen minum, masa nggak boleh, ya kan? Duduk pesen minum, ngundang orang ngomong, masa nggak boleh? Yang ngomong ngeluarin handphone, masa nggak boleh? Yang ngomong ngeluarin kamera, masa nggak boleh? Ya, jadi terus acara gitu. Meskipun kami nggak boleh memberikan spanduk, ya. Tapi artinya begini, alhamdulillah berkat doa senior semua, kita tadi akhirnya berhasil soft launching sebuah buku yang tebalnya sekitar 700 halaman. Ini berisi apa yang kita teliti soal sosok bernama Jokowi. Dan ini clear sekali, ya, mulai dari pertama kali dia bohong ya di kota ini, di Jogja, yaitu di kampus UI, ketika ngaku 2019, ketika ngaku IP-nya cuma kurang dari 2, sampai dengan kebohongan-kebohongan yang ada, sampai dengan dia kemudian melakukan niat untuk menjadi seorang raja Jawa. Tapi Raja Jawa bukanlah Raja Jawa yang memberi kesempatan Universitas Gadjah Mada untuk memiliki kampus, tapi Raja Jawa yang bengis, sebengis Raja Jawa yang sudah menjadi tengkorak sebenarnya, seperti ini. Nah, itu Raja Jawa. Jadi itulah Raja Jawa yang harus kita lawan. Ya. Dari kalimat terakhir dari Bapak tadi, jangan dibalik, karena dalam waktu dekat kita tadi sempat foto-foto di UGM, kenang-kenangan sebelum kami di penjara. Itu harus dibalik, ya. Dan untuk menceritakan detail itu, kita dengar dulu suara halus dari Dr. Biva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya kita bertiga ini dapat pelajaran bagaimana menghancurkan Jokowi Widodo. Ternyata Jokowi Widodo harus bisa dihancurkan oleh orang-orang gila, ya, kita bertiga ini. Dia gila, saya gila. Jadi yang diperlukan itu. Dan saya memang punya rumah sakit gila di Jogja. Nah, jadi kita menggunakan strategi Daud melawan Jalut, ya. David melawan Goliat. Bagaimana David yang usianya waktu itu baru 14 tahun, anak kecil, sanggup untuk menghancurkan seorang raksasa seperti Jalut. Dia tahu kelemahan Jalut itu otaknya kecil, sehingga yang dia pelintang, ya, yang dia ketapelin itu otaknya. Ini metafora. Kita tahu betapa kecilnya. Karena itu yang dia pikirkan cuma uang, kekuasaan. Karena otaknya kecil. Maka karena itu kita susun rencana supaya otaknya yang kecil itu yang kita ketapelin terus-terusan dengan
Salah satunya adalah buku yang kita hadirkan ini. Jadi kami bertiga dengan Tempat gila, floyernya juga gila. kepraktisan, saya nggak bilang kepakaran ya. Walaupun sahabat saya ini mutiara yang luar biasa, Black Swan. Beliau ini sudah menghasilkan 800 buku. Nah, ini ya, saya teliti otaknya. Jadi beliau ini melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang kemudian dengan digital forensik itu dibedah sampai sedetail-detailnya. Masya Allah. Mas Roy dengan kemampuan telematikanya itu melakukan pembedahan dengan ilmu telekomunikasi, media dan informatika. Saya dengan ilmu neuroscience behavior saya melakukan bedah otak melalui perilaku, narasi, kata-kata, body language dari Joko Widodo selama 10 tahun kami melihat dari berbagai video. Nah, sedikit saja kalau dari sisi ilmu saya, kalau kita lihat bagaimana narasi Joko Widodo, we walk the talk. Kemudian bagaimana narasinya selama ini, bagaimana body language-nya, bagaimana face language-nya, bagaimana dia tersenyum, bagaimana dia bicara, bagaimana dia mengenyitkan kening dan sebagainya, itu sangat tidak konsisten dengan ijazah sarjana. Nah, ini yang kami temukan dengan metode yang kami lakukan dan insya Allah bisa dibaca oleh semua orang valid. Nah, persoalan besarnya adalah prototipe yang berhasil menghancur leburkan negara Indonesia 10 tahun. Nah, alangkah sangat bahayanya kalau prototipe ini nggak kita bongkar sampai sedetil-detilnya, karena khawatirnya nanti prototipe yang berhasil ini akan terus dijadikan sebagai sebuah model bagi bagaimana menghancurkan Indonesia berikutnya. Dan kita sudah lihat baby Nepo-nya itu prototipenya Pak Joko Widodo. Dan bagaimana selanjutnya tadi saya sudah mendengar dari para ahli mengatakan ya memang betul bahwa tujuan menciptakan prototipe bernama untuk menghancurkan Indonesia, bukan hanya sekedar menjajah Indonesia, tapi menggondol Indonesia sampai sehabis-habisnya. Makanya sumbangan dari kami adalah bagaimana kami membongkar prototipe itu dan menjadikan sebuah narasi yang bisa dijadikan pelajaran bagi semua dari kita, sehingga kita nanti akan bisa mengidentifikasi apakah model yang dilakukan yang berhasil oleh Joko Widodo ini tidak lagi terjadi di masa depan. Demikian dari saya. Oke, terima kasih. Tadi kita janjikan 7 menit, tapi sekarang udah 7 menit, jadi dokter respon 2 menit aja ya. Selamat malam Bapak-bapak. Sebenarnya saya tidak layak ya berdiri di sini, apalagi di depan Pak Jenderal Gatot dan Bang Rocky dan Pak Zaididu, Bang Marwan. Jadi sedikit aja ya Pak, kalau bisa setengah menit ya Bang ya. Boleh. Jadi 29 detik. Jadi berdasarkan penelitian kami yang bisa juga di-challenge oleh peneliti lain itu kami tuliskan di sini ya. Di sini membuktikan bahwa teknologi yang dipakai di dalam mencetak lembar pengesahan skripsi Joko Widodo belum ada tahun 1985, karena kami analisa dengan fitur-fitur word processor yaitu proportional spacing maupun kerning itu hanya ada di dokumen yang dihasilkan dari sebuah word processor cerdas bernama Word Document. Kalau tebakan kami itu dibuat tahun 2003 sampai 2004 dalam Microsoft XP. Itu lembar pengesahan skripsi. Kalau ijazahnya Joko Widodo telah kami lakukan uji forensik dan metodenya tersebut open source, bisa di-challenge oleh peneliti lain, dicoba, direkonstruksi oleh peneliti lain, dan kami buktikan dengan sejumlah metode forensik bahwa ijazah dari Pak Jokowi itu tidak identik dengan ijazah dari setidaknya satu orang, yaitu From Lojiwo, dalam hal overlapping detection, bagaimana tumpang tindih huruf dengan watermarks, bagaimana susunan lapisan visual, bahwa di ijazahnya Pak Jokowi itu sangat janggal, yang seharusnya adalah
huruf dulu baru watermark logo UGM, tetapi di dalam pada ijazah Pak Jokowi itu justru sebaliknya, yang gampang dimodifikasi, yaitu watermark dulu baru huruf. Jadi banyak sekali metode di sini yang tidak bisa saya jelaskan, mudah-mudahan dibeli supaya ini semoga bisa ada cara berikutnya yang bisa kita seminarkan. Jadi bukunya ini dijual atau di open source juga? Oh, dijual. Oke. Bagaimana Bu di open source? Ada biaya beli tinta, beli kertas. Oke, clear ya. Jadi nanti beli langsung ke teman-teman. Saya yakin nanti akan pada Insya Allah sebagai penutup, grand launchingnya akan kita selenggarakan 9 hari lagi, Ya. yaitu pada tanggal 27 Agustus. tempat dirahasiakan. Tempat Jakarta. Oh, Jakarta. Ya, tidak di Jogja. Ya, tempat di Jakarta. Dan ya, nanti setelah itu, insya Allah mohon doanya bapak-bapak semuanya, jenderal senior, Ibu-ibu juga. ibu-ibu juga, kita akan distribusikan ke 25 negara dengan bantuan dari FDI, Forum Diaspora Indonesia. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali tempat. Sekarang saya serahkan panggungnya ke Mas Adi Masati untuk apa? Di play untuk pengumuman ini baca puisi. Coba siapkan. Oke, ini akan ada rupanya nggak langsung sampai tinggal di play saja ya, diumumkan saja. Setelah itu kita akan sampai pada acara puncak kita untuk orang orasi dari Bapak Gatot Nurmantio, Presidium Koalisi Indonesia. Belum dikirim. Oke, kalau gitu bisa dibacakan aja ya, karena kalau secara teknis ada. Nah ini apa? Dilewatkan dulu. Ya. Ya jangan. Oke. Belum disiapkan ya. Saat pensiun saya diawasi oleh Datuk dari Minangkabau, yaitu Datuk Majen TNI Purnawirawan Watbasya. Jadi saya harus apa ini, soalnya kalau enggak bisa bahaya, pulang langsung sidang bertiga selesai. Jadi saya bukan orasi, mengersum, saya ralat. Saya hanya seperti biasa, saya hanya merangkum semua yang bicara, kan jujur gitu, nggak berubah kalau dari sekarang. Jadi saya sebagai penyambung lidah saja, makanya pusing saya rangkumnya gimana gitu. Dan terima kasih dengan Mas Rajin, kemudian Dr. Mulyadi, kemudian Bang Antoni, kemudian eksekutif komite dari waktu ke waktu, Bang Jumbur, kemudian yang kami sih biasa-biasa aja gitu kan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena jujur saya merasa bangga bisa hadir di sini karena Bung Rocky bilang bahwa kami ini setiap saat disoroti dan penjara menunggu. Karena apa yang disampaikan oleh kami ini adalah hal yang aktual, datanya terpercaya, tidak terbantahkan. Ini terbukti ketika saya menjadi saksi ahli. Anton, di mana tuh? Jakarta Selatan ya. Saya sebagai saksi, begitu saya duduk, saya boleh bicara yang kami muliakan Bapak Hakim, Ibu Bapak Jaksa penuntut. Saya sini heran. Mengapa heran? Karena seharusnya yang duduk di terdakwa ini, kan saksi itu duduknya di depannya terdakwa juga. Yang duduk terdakwa ini harusnya bukan Anton Permana, tapi saya. Karena Anton Permana dituduh menyebarkan berita yang didemonstrasikan, dan berita itu dikatakan oleh saya sebagai presidium. Saya sampaikan begitu, sehingga saya akan memakai hak saya. Kalau ditanya saya tidak menjawab, ya saya diam. Jadi saya lebih banyak diam ya waktu ditanya. Tapi begitu selesai, mereka minta foto bersama, saya juga cuma disuruh.
itulah proses hukum pada saat itu. Jadi ya sepatutnya kita bersyukur bersama-sama. Dari jauh Allah membimbing kita semuanya bisa berkumpul di sini. Saudara-saudara kalian, 80 tahun sudah Indonesia merdeka. Merdeka sebagai negara berdaulat, tetapi apakah tujuan dan cita-cita kita sudah tercapai? Ini pertanyaan yang besar. Seperti yang dikatakan tadi bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan bersama, penuh dengan darah dan derita, bukan hasil sebuah hadiah dan juga bukan hasil perjuangan satu kelompok saja. Kemudian dia bilang ini dari bangsa-bangsa yang ada di Indonesia ini semuanya. Pertanyaan yang paling mendasar, apakah kita benar-benar merdeka atau justru menjadi tawanan baru dari kekuasaan dan kekuatan modal yang menyamar sebagai demokrasi? Saya tidak mengatakan Indonesia, jadi karena Pak Mulyadi itu susahnya menyimpulkan dalam politik. Jadi pernyataan inilah yang menjadi titik awal berdirinya koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Singkatnya sekarang ini sudah jelaskan semuanya betapa kerusakan yang dibuat oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Yang pertanyaan saya dari semua yang paparkan, kira-kira jawab pertanyaan saya, 100 tahun bisa nggak kembali sempurna seperti lagu tadi? Bisa nggak 100 tahun menjadi seperti lagu tadi? Sengaja saya lakukan tadi itu menjelaskan, bisa nggak? Saya pengen tanya siapa yang bisa, katakan. Nggak bisa. Tidak bisa. 100 tahun tidak bisa. Sekarang Anda bayangkan kalau Bapak Ibu sekalian jadi presiden. Tolong bayangkan, saya jadi presiden. Sebelumnya saya ceritakan tadi yang Bang Rocky Gerung bilang, Abang menyampaikannya agak terlambat Bang. Tapi saya mengalami cerita benar-benar dengan rekan saya. Dia sudah bekerja sama dengan China BTU akan membuat sebuah apartemen. MOU diberilah uang muka 1 juta Singapura. Harusnya termin pertama pada bulan September, tapi dari China minta bisa nggak diundur sampai dengan pelantikan presiden. Teman saya bilang cekli lah, kita harus cekli kan, diundur. Kemudian begitu sampai presiden minta diundur lagi, boleh nggak kalau diundur setelah penentuan menteri-menteri. Begitu penentuan menteri-menteri, dia mengundurkan diri. Ini fakta, mengundurkan diri. Dan dia menawarkan konsekuensinya silakan ambil $1 juta. Tapi kalau setahun kemudian ada perubahan, belum ada kesana, mari kita sama dengan kita lagi. Jadi sejak awal memang yang saya sampaikan di forum AFTA itu karena berdasarkan dari itu. Dan mereka mengamati sampai dengan sekarang ini. Nah, sebelumnya lagi saya menjelaskan seperti Bang Bedila sampaikan bahwa kemiskinan di Indonesia ini by design. Kenapa? Karena kalau orang kelaparan, kemiskinan mudah dikendalikan. Ini sebuah teori. Usah teori, saya diawasi bersama Rocky dulu. Kalau salah Bang bilangnya nanti aja bagi sekarang Bang. Saya kemas bahwa kalau orang lapar itu mudah dikendalikan. Anda ingin bukti, silakan pulang beli ayam, ya kan, beli ayam, dikurung 3 hari dan kasih makan, kasih minum aja. Setelah 3 hari cabutin bulunya satu-satu. Kewan. Aku tahu. Anda datang tadi kan, coba bawa beras, datang ke ayam. Jadi teori inilah yang dilakukan sehingga pada saat pemilihan data itu mudah dikendalikan. Cukup dengan amplop-amplop itu saja. Mengendalikan membuat orang miskin paling gampang. Apa? Korupsi. Dengan korupsi itu sangat masif cepatnya terjadi kemiskinan. Dan itu terbukti. Kalau dihitung-hitung selama
tahun kemarin saja sebelum pemilu itu saya pikir ratusan triliun, mungkin sampai 1000 triliun bisa terjadi korupsinya. Mungkin cek datanya. Bagaimana Pak Tony? Kira-kira berapa Pak Tony? 1000 lebih. 1000 lebih. Sekaligus juga untuk bahan sandera untuk pejabat-pejabat. Nah, yang jahat lagi, yang sangat jahat lagi, coba bayangkan kalau Bapak Ibu sekalian jadi presiden, bayangkan jadi presiden. Begitu jabat, bulan Januari, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani memastikan kenaikan PPN 12% sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku pada bulan Januari 2025. Jadi pada saat Presiden jabat bulan Januari PPN 12% diberlakukan. Untungnya pada tanggal 31 Desember Presiden Prabowo membatalkan keputusan tersebut, hanya mengenakan KPR menjadi 12% untuk barang dan jasa saja. Baru jadi presiden di tahun pertama sudah disibukkan dengan ini dan harus tampil sendiri untuk membatalkan. Ini Januari. Selanjutnya bulan Januari heboh ditemukan pagar laut. Masa jam berapa SMS itu? Di Tangerang. Pada saat itu presiden perintahkan bongkar, tetapi Menteri KKP bilang jangan dibongkar larang karena untuk barang bukti. Insubordinasi dari menterinya. Belum 1 bulan bulan Januari sudah terjadi seperti ini. 2. Pada 1 Februari Menteri Bahlil tentang gas melon pakai agri-agri, kemudian ada yang sampai meninggal. Baru 2 bulan lagi perkara nih. Dan kebijakan Bahlil dibatalkan oleh presiden. Yang keberapa itu? 3 ya. Masih bulan Februari lagi. Heboh, bensin oplosan. Ini kalau terlambat diketahui, mesin-mesin motor masyarakat kecil itu rusak. Akhirnya berbondong-bondong isi bahan bakar di sel. Sebelum saya lanjutkan, saya menduga ini adalah sabotase struktural. Disabotase yang dilakukan oleh struktural pemerintahan sendiri. Saya menduga itu, boleh saya menduga itu. Kalau dia panggil saya sebagai yang menyampaikan sabotase struktural dari pemerintah kepada presiden. Hasilnya nanti saya kasih lihat hasilnya. Sampai Kejaksaan Agung menangkap beberapa dari Pertamina. Sampai sekarang belum ada kejelasannya. Ini kan menimbulkan kemarahan masyarakat bertubi-tubi. Kepada siapa? Ya presiden, karena pemerintah. Akhir Juli, amplop pernikahan dipajaki. Dirjen Pajak, tapi itu menganulir. Saya tidak melakukan itu. Bayangkan kalau Anda jadi presiden, bagaimana bisa berkonsentrasi. Kemudian akhir Juli, tanah nganggur selama 2 tahun disita negara. Pada akhir Juli, media sosial dihebohkan dengan kabar tanah nganggur tersebut, heboh di mana-mana. Belum rekening selesai, tambahin lagi tanah nganggur. Akhirnya muncul di media sosial, rekening nganggur 3 bulan diblokir, tanah nganggur selama 2 tahun disita negara, kami nganggur bertahun-tahun, pemerintah tak peduli. Tetapi
muncul lagi waspada, janda yang 2 tahun bisa disita. Muncul itu. Habis itu menterinya menanggapi semuanya, memangnya mbahmu bisa bikin tanah. Menterinya seperti itu. Seorang menteri bisa seperti itu, bukannya mendinginkan, tapi seperti itu. Untung belum ada pagi. Dan akhirnya minta maaf. Keributan demi keributan itu masih terus berlanjut. Karena bulan Juli itu harus puncaknya sampai Agustus, maka bulan Juli ada lagi. Ketika Presiden memberikan abolisi dan amnesti untuk Kapal Sembong dan Hasto, keputusan Presiden diserang. Saya tahu yang menyerang itu adalah gabungan YouTuber Nusantara, akhirnya majulkan Prabowo. Itu tujuan mereka. Bahkan saya yakin Bapak Ibu sini mungkin setengahnya lebih sudah benci sama Prabowo. Iya kan? Saya bicara tenang. Kenapa? Kami itu adalah organisasi yang mandiri dari orang-orang intelektual yang sudah final, maka kami tidak mencari posisi. Saya ulangi, kami tidak mencari posisi, tapi kami mencari kontribusi apa yang bisa diberikan kepada negara ini. Jadi jangan dibilang saya orang yang terlalu, bukan. Ketika pemilu kemarin, saya tidak. Bahkan dari diskusi apakah kami kita bubarkan karena sudah masukkan politik praktis, jangan. Itulah hebatnya kami. Lebih baik kami nonaktif sementara pemilu. Ya silakan. Ya tinggal 10 sampai 11 orang saja. Berbuat diskusi. Orang bilang barangnya seperti biasa ya. Sampai sekarang ada nggak anggota kami yang masuk pada posisi dari kami? Nggak ada. Karena kami bukan mencari posisi. Tidak. Tapi kontribusi apa yang bisa kami berikan ke negara? Kemudian 8 Agustus 2025, Menteri Keuangan lempar wacana rakyat untuk ikut urunan dan partisipasi untuk gaji dosen. Di kampusnya Pak Saganda itu udah ngomongnya itu. Kan sama aja menurunkan bahwa dosen-dosen itu adalah orang yang tidak perlu dihargai. Ini jangan sembarangan, kata-kata ini sangat luar biasa ya. Nah, kemudian puncaknya tanggal 13 Agustus 2025, Ibu Besar di Pati menolak kenaikan PBB sebesar 250. Terjadi keributan. Ya ada kesalahan ya. Tapi inilah yang saya katakan bom waktu yang didesain dengan cara cerdas. Saya ulangi, bom waktu yang didesain secara cerdas untuk mempercepat penurunan Prabowo digulingkan. Sudah nggak tahan supaya harganya naik. Boleh saya bilang seperti itu. Memang benar seperti tadi ini. Karena apa? Sepanjang 10 tahun dana transfer ke daerah, selama 10 tahun dana transfer ke daerah baru sekarang ini lebih kecil dari 10 tahun yang lalu. Kurang lebih sekitar 25% dipotong. 20. Ya? 20. 20 apa? 20%. 24 sekian kan? Iya. 24 sekian. Kalau akan apa dibagi-bagi aja kan? Ini kita di kami biasa, seperti biasa. Kan itu aja 650 per 864 dikalikan 1% saja kan? Kira-kira ada di atas 20 lah Bang. Ya kita ambil jalan tengah, ya Bang. Ya, jadi ini biasa. Nah, ini padahal di daerah-daerah, dana transfer daerah dan lain sebagainya itu 30% rata-rata ya 30% untuk belanja pegawai. Nah, ketika itu dipotong, bingung bupati. Ada yang bupati nggak bisa bayar gaji kan? Maka dinaikkan lagi. Tujuannya apa? Agar terjadi seperti parti di mana-mana, sehingga nyambung ke Jakarta.
Dan pagi itu adalah sebagai latihan. Kalau kamu digini lo berani aja, polisi juga bisa kita usir dan sebagainya. Ini sangat berbahaya. Lalu pertanyaannya, apakah kita akan diam seperti ini? Apakah kita ikut bagian dari sabotase struktural untuk ikut jatuhkan Prabowo Subianto? Pergantian pemerintah setiap saat bukan menambah kesejahteraan, tapi melakukan kebangkrutan. Kenapa? Ada satu hal lagi, tolong didiskusikan dalam ekonomi. Saya bertanya, pertanian di Amerika dengan benua yang banyak datang, dengan teknologi pertanian, dengan bibit yang berkualitas, kira-kira lebih bagus di Amerika atau di Indonesia? Lebih efisien di Amerika atau di Indonesia? Logika berpikirnya kan di Amerika, maka di Amerika kira-kira lebih murah dari Indonesia. Lebih murah. Begitu 0% Bung, lebih murah 20% ya. Habis di sini masuk. Mulai dari gandum, jagung, kalau perlu padi, akhirnya petani bukannya tidak mau, ya rugi dia. Inilah sangat-sangat berbahaya, karena begitu ini terjadi, tidak ada pertanyaan lagi, begitu stop, mati kita semua. Ini juga proses dari penguasaan wilayah dengan cara soft. Kita bicara sih, taruhlah Tokopedia atau apa dibeli. Tokopedia itu kan sebagai sarana untuk menjual di samping barang-barang dari luar dari Cina juga, tapi UMKM juga. Betul juga ya? Ketika saya sudah beli ini, saya tinggal ngomong, punya mau dijual, tapi harus store saya di bawah 20% lagi. Waktunya 100 pada 80. Anda mau nggak apa-apa. Akhirnya UMKM jatuh. Distribusi. Sekarang saya juga menyelenggarakan distribusi juga. Saya pindah ke distribusi yang dibuat oleh Pak Doni sekarang itu, karena lebih murah 50%. Kalau Anda ikut juga silakan. Terus saya tidak bisa ikut. Artinya UMKM habis, usaha semuanya habis, dikuasai oleh mereka. Dua negara besar ini sama-sama menghancurkan kita dengan cara sistematis. Itulah yang seharusnya sama-sama kita pikirkan, bahwa negara kita ini sedang diincar sejak dahulu kala sampai dengan sekarang, sejak zaman Portugis, Spanyol sebagainya sampai dengan sekarang. Dan dalam kondisi seperti ini, saya mengimbau, saya bukan orang yang Pak Prabowo, saya bukan siapa-siapa, saya adalah kami yang harus menyuarakan apa adanya. Gak ada alternatif lain. Mari kita bergandengan tangan. Kohesi nasional yang tidak pernah kita perbaiki. Hukum yang tajam ke atas, terbalik, tajam ke bawah, tumbul ke atas, kita perbaiki. Tata krama budaya yang hilang, perbaiki. Dengan apa? Ya kita ngajak demo kepada presiden. Masa sudah tahu seperti itu masih mempertahankan menteri-menteri yang seperti itu? Seperti yang belum kita. Iya. Kita sudah memperingatkan seperti ini, Bu. Logis semuanya mengingatkan. Jelas. Dan buktinya usaha yang seperti itu sudah ada. Kemudian sudah dihianati dengan sistematis seperti ini. Masih tetap. Aneh dong. Memang saya sadar tidak mungkin begitu cepat. Ada tahapan-tahapan, karena struktural ini yang saya katakan sabotase struktural itu berlapis, mulai dari pada menteri, deputinya sampai ke bawah. Karena yang bentukan deputi kementerian kan TPA, tim penilaian akhir, yaitu ada BIN, kemudian dipimpin Wapres, kemudian waktu itu kementerian terkait terus dihapuskan. Jadi cukup BIN aja Pak, itu dia dengan 5 Pak, udah nggak bisa cari lagi kan, geser. Jadi orang mereka yang semuanya sudah masuk. Inilah yang saya katakan di hari ulang tahun kelima ini, kalau kita ingin reuni Indonesia ke depan, kita selamatkan sama-sama Indonesia. Setelah kita tahu permasalahan-permasalahan ini, tidak mengandalkan ini fakta semuanya ada, saya sampaikan. Patut kita mencurigai seperti ini. Mari kita bergandengan tangan, kita ajak semua masyarakat bergandengan tangan
agar membalikan Indonesia seperti lagu yang kita lakukan tadi. Ya, itu cara yang paling efektif. Tapi caranya adalah bukan cara seperti yang tadi, bukan cara lewat konstitusi. Ya. Cara tekanan-tekanan psikologis tadi, ya kan, pelajaran empati dan sebagainya, itu lakukan itu, akan lebih efisien. Terus. Cukup ya? Apalagi yang bisa? Jokowi udah sebutkan tadi semuanya, ya. Jadi, saudara sekalian, saya hanya menyampaikan dirgahayu Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Teruslah kita kembalikan perjuangan kita, jangan dulu sampai kapanpun, karena kita berjuang menyambut negara kesatuan Republik Indonesia sama kita cintai. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti kalau terlalu panjang, nanti dimarah sama Bung Rocky udah botot yang tadi pas dan dua. Ya. Sekali lagi, terima kasih. Mari kita sudah berjuang kita, karena bangsa ini memerlukan kita seperti yang Bung Rocky katakan. Jangan takut apapun, jangan takut apapun. Ya. Bang Luhur bisa jadi pimpinan buruh karena perjuangan. Bang Sarjana sebentar lagi mungkin apa nggak tahu. Bang Tadi juga sama kan gitu, apalagi. Saya pikir itu sekali lagi saya terima kasih. Saya mengerti pengorbanan Bapak Ibu sekalian jauh-jauh datang ke sini untuk bersama Mas Mario di sini. Tapi yang saya yakin daripada kita semuanya, kita akan tetap berjuang bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.